أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan sahibul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kesehatan wa'afiyah, panjang umur barakah fi ta'atillah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari asatid, dari haji, pemuka agama, pemuka masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak, sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, tidak mampu kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjauhi dari kita semua. Terutama sekali nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Namun kebanyakan manusia kadang lalai, kadang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama ingat sejarah manusia. Awal kejadiannya manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang mana beliau diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang tidak ada menjadi ada, dari makhluk
mati atau benda mati menjadi makhluk hidup atau benda hidup. Kalau kita berpikir ke sana, insya Allah tidak ada alasan manusia itu untuk sombong, takabur, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Walaupun kita setiap minggu ngiring marapajak mangkin-mangkin, tetapi tokoh sarang-sani ini jamaah istiqomah menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu. Saran ilmu ini menurut Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib hukum tengereng tuntut ilmu. Ini kewajiban isi Presiden Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya jadi orang alim. Ondek kewajiban alim, dan ini kewajiban pintar, ini kewajiban tahu, ini kewajiban alim. Lagu kewajiban tertuntut ilmu. Urusan alim, urusan tahu ni kerja nenek ni urusan. Jadi yang penting perlu sarang-sani jalani tugas sebagai hamba Allah, umat yang beriman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib tengereng pokok sarang-sani tuntut ilmu. Bahkan Malik Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesuruh jadi dengan alim pun aliman. Jaring dengan alim Malik Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tengereng kembali marak sabarutnya kita ni urusan alim ya. Ini kewajiban isi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi ini urusan nenek yang jelas perlu sarang-sani kewajiban ngiring tuntut ilmu. Alhamdulillah tuah saratin jadi kita ni tuntut ilmu ini jangan serah oleh Presiden Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun jandek mampu jadi dengan alim, Malik Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam au muta'aliman tengereng tinggi tuntut ilmu niki jari dengan sakira gamak tuntut ilmu girang gamak ngaji. Malik Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia dalam pengajian awak tinggi marak sekali satu mausin isi tanda baru jadi sahibul majlis bilik ini tuan guru saat tak ngereng ini belajar ni kita dan saya ngereng lunas ilmu ni kita ni balik jadi kisah laku tuan guru jadi ya tanya oleh persoalan doang ni nak cerita tuan guru ayah kemarin jadi ya ayah tu ngiring bergocek nak tuan guru jadi sampai deh lama nak tuan guru saya ajah bergocek saja kemarin je na'udzubillah sama na'udzubillah min zalim kena sila ni separuh dini dalam nama ni guru jadi kita ni seorganisasinya ini sebaru bertumik yang ini hadiri dan ini belajar ini tidak. Na'udzubillah semua na'udzubillah min zalik. Lalu narak tuan guru NUN ini hadir sa-NU Jadi hadir tuan guru NUN dia hadir lagi salah lagi dia jawab mengajar ni tidak dia. Nah, nukuk yang penting ngaji jadi pada NU itu sama kan? Sebuah organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam
Nah, diberikan ni kita ni kelompok sarang sami wabil khusus antara organisasi Nahdlatul Wathon dan organisasi Nahdlatul Ulama yang buka sejarah sedikit doang ni kita. Jadi dulu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, dulu waktu negara Republik Indonesia ini berada di kolonial Belanda dulu yang menguasai penjajahan dulu. Maka tokoh-tokoh kemerdekaan itu termasuk para kiai-kiai sesepuh itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, kemudian Ashab, semua kiai-kiai itu termasuk juga Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Pancor itu. Semua kiai-kiai, semua tokoh-tokoh kelompok-kelompok kemerdekaan itu musyawarah ingin membentuk sebuah kelompok pergerakan untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Dia ingin ambil kembali oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dulu, ingin merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sehingga dulu dibentuk 3 kelompok. Jadi supaya kita paham sejarah, kelompok pergerakan yang dibentuk oleh tokoh-tokoh kemerdekaan itu, yang pertama yang dinamakan dengan kelompok Nahdlatul Wathon. Supaya kita paham sejarah, kelompok Nahdlatul Wathon ini adalah sebuah kelompok pergerakan, bukan organisasi. Kelompok pergerakan yang ingin mengambil kembali negara Republik Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda, oleh penjajahan pada waktu itu. Jadi kelompok Nahdlatul Wathon ini berdiri pada tanggal 21 Januari 1921 Mesir. Ini bukan organisasi, bukan organisasi dulu. Ini namanya kelompok pergerakan yang ingin mengambil kembali negara Republik Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Belanda atau oleh sekutu-sekutunya. Kemudian kelompok Nahdlatul Wathon itu didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak kiai-kiai yang di Jawa, kemudian yang di Sumatera, tokoh-tokoh alim, tokoh-tokoh Islam, termasuk juga Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu. Jadi karena pergerakan kelompok Nahdlatul Wathon itu tercium oleh orang-orang yang carbuk kepada Belanda pada waktu itu, akhirnya kelompok Nahdlatul Wathon itu dibubarkan oleh Belanda, dibubarkan pergerakannya oleh Belanda. Maka kiai-kiai itu akhirnya membentuk sebuah kelompok untuk menggantikan kelompok Nahdlatul Wathon itu menjadi kelompok Nahdlatul Ulama. Nah, supaya kita tahu, paham sejarah. Jadi kelompok Nahdlatul Wathon itu diganti dengan kelompok Nahdlatul Ulama. Itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Mesir. Nah, supaya kita paham sejarah, jadi kelompok Nahdlatul Wathon itu dibubarkan oleh Belanda, kemudian
kelompok Nahdlatul Wathon yang awal itu sebagai cikal bakal ya berdirinya Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, ini kita supaya paham sejarah. Kemudian kelompok Nahdlatul Ulama ini atas saran dan perintah sahabatnya beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, atas saran dan perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membawa organisasi atau kelompok Nahdlatul Ulama ini di 3 pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, untuk mengembangkan, membesarkan kelompok Nahdlatul Ulama. Oleh Tuan Guru Pancor dulu diamanahkan oleh sahabatnya Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga terkenal dulu 3 pulau ini, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, terkenal dulu namanya Provinsi Sunda Kecil di masa itu. Maka berkembanglah organisasi Nahdlatul Ulama di Pulau Bali, di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, atas perjuangan yang dibawa kelompok Nahdlatul Ulama atau organisasi NU itu oleh Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Sehingga kelompok atau organisasi Nahdlatul Ulama itu berkembang di 3 pulau. Nah, Al-Maqrullah Maulana Syekh untuk mengenang sejarah pergerakan, kelompok pergerakan yang pertama, yaitu Nahdlatul Wathon, supaya jangan dilupakan sejarah, karena sekarang ini kan manusianya atau warga Indonesia pada umumnya biasanya dia sangat cepat melupakan sejarah. Sehingga Al-Maqrullah Maulana Syekh setelah sekian tahun berdirinya Nahdlatul Ulama dan berkembang di 3 pulau ini, atas perjuangan beliau, ajakan beliau mensiarkan dan membesarkan Nahdlatul Ulama atau NU, akhirnya beliau memanggil murid tercintanya Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Prayu, dipanggil oleh beliau untuk memegang Nahdlatul Ulama wabil khusus di Lombok Tengah ini. Jadi beliau Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Prayu, murid tercinta daripada Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dulu, ya, mempersilakan muridnya untuk memegang NU. Karena prinsip beliau, kalau bukan beliau Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal, ya, yang tidak memegang NU ini, mungkin NU di Lombok Tengah ini akan rusak. Prinsip beliau, sehingga ya alhamdulillah mengikhlaskan murid beliau itu untuk memegang NU, sehingga alhamdulillah NU berkembang di Lombok Tengah wabil khusus. Al-Maqrullah Maulana supaya jangan menghilangkan sejarah itu, sejarah awal pembentukan kelompok pergerakan Nahdlatul Wathon itu. Akhirnya Al-Maqrullah Maulana meminta restu dari guru beliau Syekh Hasan Muhammad bin Masad untuk membentuk kembali, mendirikan kembali Nahdlatul Wathon. Nah, akhirnya Nahdlatul Wathon berdiri pada tahun 1953 Masehi di Lombok ini, untuk mengenang kembali kelompok pergerakan yang pertama, yaitu pergerakan Nahdlatul Wathon
yang berdiri pada tanggal 21 Januari 1921 masjid di Pulau Jawa untuk mengenang kembali kelompok pergerakan Nahdlatul Wathon yang awal itu. Maka Imamullah Maulana Syekh Tuan Guru Pandor mendirikan Nahdlatul Wathon di Lombok. Ini sejarah yang jangan pernah kita lupakan, sejarah itu. Maka alhamdulillah NU berkembang, NW pun berkembang, dan semua organisasi-organisasi berkembang di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan Pulau Bali. Oleh karena itu jangan kita saling caci maki. Mungkin sila jadi yang Tuan Guru NU, yang Tuan Guru NU, yang Tuan Guru Niki Muhajirin, yang Tuan Guru Niki Kediri, jangan dia nak cerita Tuan Guru Niki ya ajah ke lengi, jadi nak cerita Tuan Guru Niki ya ajak demali, nak cerita Tuan Guru Niki ya ajak ke gocen. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Maka kata Nabi SAW, au muta'aliman, sila ini gamak dari dengan sak teman tuntut ilmu malik di sisi Nabi SAW. Lamun tadi mampu tinggi ngering tuntut ilmu niki dakwah au sami'an, perlu bersama-sami ini gamak yang ini jadi dengan sak irang gamak niki tanggi ngiring dengan Nabi oga pengajian niki lewat pengrasuan mungkin di Bali tapi niki kurang sehat jadi, atau mungkin YouTube ya buka pengajian sampai di sidane dari Al-Mukarram Tuan Guru dari Ustaz sambil mau jadi niki hadir secara niki nyata langsung hadir di majelis pengajian niki dangi ngiring dengan pengajian niki mana-mana gamat ngiring dengan lewat radio, lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, berterus kamu jadi niki mampu niki berdengah dangi lentarannya dia niki mungkin dangi ini sekarang niki kurang pendengar isi wat-watan sekarang isi duit wat-wat zat-zat dunia niki ini dulu sekarang waktu gedok niki dangi dakwah dia mampu jaga beli ayat niki dangi. Nah dakwah au muhibban, dakwah perlu sarang sami ini gamak cinta ojok dengan satuntut ilmu maupun dengan alim seiring ajaran ilmu senung. Lagu awas mari kesediaan Nabi SAW di gamak dari dengan patah ulik ya giring meri dengan alim, meri dengan tuntut ilmu, meri dengan seini gamak senang dengan pengajian, meri gamak dengan seini gamak cinta untuk pengajian untuk dengan alim. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Nah niki dak tadah di tahun awal dalam dengan beri jadi kita khatamallahu ala qulubihim wala tadah kita wala tadah niki kita ngewa tertutup wa hidayah hati niki kita ngewa usam wa dirang hati niki untuk kebaikan. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Nah berkaitan dengan kita dengan alim wakil khusus mangkin dangi tengiring hadiri majelis pengajian atau satu kausi dengan alim ini tengiring gawe edau separuh dari kira zaman-zaman layan ini dangi wakil khusus lain yang waktu sengiring nolak di Al-Mukarram Maulana Syekh lain di Pancor ini kita di Menara Susi beliau buka pengajian rebutan ini kita ini minuman beliau, sisa minuman beliau kita rebut, kita minum. Allah, di sana ada barokah. Lalu makin jadi bau jadi tunggu pihak jadi nenek no bung sendiri beda lengkang huni ini kamu di guru sendiri penyakit dulu. Astagfirullahaladzim, itu barokah. Di luar dari isi Nabi ini,
Nauzubillah sama nauzubillah min zalik. Dengan sak kena menu berpendapat sak kena menu niki berada jamaah lima ngaji dan di zaman Presiden Nabi sallallahu alaihi wasallam naik niki dan ni tebaran aran Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair niki ialah anak angkat Presiden Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia naik waktu saat kepergianan niki. Jadi Abdullah bin Zubair niki aran Umi niki dari Asma binti Abu Bakar. Iaran Umin atau Inaan malah penduduk Lenggong Sarang Sami. Jadi isi Abdullah bin Zubair niki. Waktu naik nyebut di sini Nabi sallallahu niki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini niki diguasur. Asma binti Abu Bakar kini kerana kemudian beli lain kita kaya beliau ni kita ni oleh itu gede ni kita ni persiapan makanan buat Presiden Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah lain anu lengi jalan makin jadi solah niki budi nunda-nunda lamun dia sedang dua sur niki dan dia tahu lain di sini Nabi Sallam nyebut lain waktu satu kali sedangkan kafir Quraisy yang mati dan di awal hijrahnya Rasulullah Sallam dari Mekah ke Madinah. Tetapi doa si Asma bin Abu Bakar ketika lalu berdiantum ni tahe gunung Surniki ya Gusurniki dan tahe waktu berdiantum ni nyocok niki malik di sini Nabi Sallam oleh anak tiang dalam tiang seni menjadi penghafal Quran malik di sini Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Zubair itu anak angkatnya Rasulullah SAW dibesarkan oleh Rasulullah. Kemudian beliau Abdullah bin Zubair itu penghafal Quran. Nah, waktu bertangkit di sini Nabi SAW bekam jadi bertangkit malah bahasa belum. Waktu bertanya di sini Nabi SAW Abdullah bin Zubair ninuah inti darah Rasulullah SAW. Satu saat di sini Nabi SAW menikah Abdullah bin Zubair. Lalu berketih darah seni wahai Abdullah bin Zubair. Adinda sekitar sedengah dia manik di sini Nabi SAW. Akhir berterus di sini Rasulullah SAW langsung tamu di kamar ketemu si Abdullah bin Zubair minum darah Rasulullah SAW. Diminum darah Rasulullah si Abdullah bin Zubair. Allah luar biasa. Nah akhir Presiden Nabi SAW kebetulan oleh Abdullah bin Zubair wah keteh darah senu. Enggak ya Rasulullah. Bila yang keteh dalam tiang ya Rasulullah. Dalam tiang keteh darah senu ya Rasulullah. Diminum si Abdullah bin Zubair. Masya Allah luar biasa. Akhir keluarlah pernyataan Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Zubair, Masya Allah, dia terdai selama hidup isi penyakit sakit dia, malik haram mutlak awak dia tersentuh isi api neraka. Nabi kita itu ya. Itu alasannya ulama-ulama kita, imam-imam kita, kenapa beliau membiarkan murid-muridnya meminum sisa minuman dan memakan sisa makanan beliau-beliau, ulama-ulama kita, supaya kita memperoleh barokah. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka terjadi dari Abdullah bin Zubair meminum darah Rasulullah SAW. Keluar pernyataan Rasulullah ya, ketika dia jujur Abdullah bin Zubair itu, ya Rasulullah, diketeh darah itu dalam tiang di situ. Ia pun balik di sini Nabi SAW selama hidup dia terdapat si penyakit sakit dia malik haram mutlak ya tersentuh awal si api neraka. Ini berkah. Ini alasannya ulama sehingga kita rebutan ya, sebagai santri-santriwati murid ulama niki rebutan
ya sisa minuman maupun makanan guru kita untuk kita makan dan untuk kita minum untuk memperoleh barokah. Tadi kita lagi berikan atau berpendapat malik tinggi support tuanku ulama ustaz ke apa namanya di mendesero imun guru imun tuan guru jadi ulama lah mungkin dadah lalu mudik ngakit korengan tuan guru seluruh ni untuk lalu kita ni aku lagi makin ampura dan ni musim corona ni kita ni balak bersentuhan jadi na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ini lah tegang yang sedih-sedih Nabi ini salah doang ni canggih dengan doa lagi doa di zaman Nabi Rasulullah SAW layak sampun berlakuan ni canggih sahabat ini sampun berlakuan layak si sahabat serta narang Sayyidina Ukasah Sayyidina Ukasah layak. Nah, waktu Sayyidina Ukasah lahir kemana kan Sayyidina Nabi SAW lahir baris. Baris 100 sahabat yang kali perang. Sahabat terus baris. Arah ni kita ni dapat kesuruh baris. Mungkin jadi dina madrasah Solatiyah. Kemudian madrasah Solatiyah waktu tiang ni lahir di madrasah Solatiyah. Lalu model madrasah Solatiyah pasti kita tabur kesuruh besar baris ni kita lurus pasti jadi mustaqim lurus dan kamu dia menjauh selalu kita si al-Maqrullah ni kita ni al-Maqrullah model madrasah Solatiyah menjauh selalu lamun tinggi sambilan boleh kontek selagi lamun bakat berarti melurus barisan. Mungkin seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Nah, di zaman Rasulullah mereka sahabat dikit baris setelah perang mereka istri Nabi SAW. Kebetulan di sini Rasulullah SAW dia kecut, monggo kecut ini. Akhir bakatlah kena cerita ni kita ikhtiar Sayyidina Ukasah. Akhir tak ada mikir bapak dia saja kau. Nah akhir singkat cerita ni kita ni Rasulullah SAW dia bininan lagi yang berpesan Presiden Nabi SAW waktu sakarat maupun kita ni waktu sakit parah ni. Sahabat selaku Nabi ya masa dia wasiat saya jua di antara kamu padu wah aniaya, wah zalimi, wah jadi salah antan. Namun saat sini nanti tahu balas. Saya nggak lama buat mati dia tahu balas. Sahabat terus nyikin darah banyak tadimu. Takut doang sahabat. Cuma ada satu sahabat dulu yang berani mengangkat tangannya, yaitu Sayyidina Ukasah. Berani ya Rasulullah. Ya Rasulullah waktu berumur manekan terbaris lain mudik berkelabi mubakat si kecut pelungguh ya Rasulullah yang berbakat lagi mungkin dia balas dendam dia balas mungkin ya Rasulullah. Nah orang mana dia kenal Sayyidina Ukasah lah mungkin dia lalu ngajar untuk Sayyidina Ali jadi nak pede dengan Sayyidina Ukasah jadi balas di sini Nabi SAW. Hanya aku berbalas sana. Jadi seperti darah isi. Yang kita lalu sudah Ali jadi maaf wahai Sayyidina Ali Sematon isi Sayyidina Ukasah aku ni bermasalah kanji Rasulullah dia nak masalah kanji sini yang ini bermasalah kanji Rasulullah ketunggak di sini Nabi SAW bahasa baru ya ini kebarusan. Nah, hubungan di sini Nabi SAW, Sayyidina Ali, tokoh, tentu isi Sayyidina Ukasah. Aku sendiri bermasalah kaki Sayyidina Ukasah. Memuni betul Sayyidina Ukasah Malik ya Rasulullah. Waktu dia bakar si pecut, itu piranan, ampun, jangan dikublah view. Makin belum ada, harus gagak pulang ini sejak.
Menjaga betul sekali di sini Nabi SAW. Ampun ya Rasulullah, layak kakak si pecut pelongo ya Rasulullah. Angka nu iya nu mangkin sikit pecut pelongo kita. Kebaca betul pecut ini. Sayyidah Aisyah baca di rumah pecut ini. Tidak pecut lain sedang kasar. Kebaikan pecut ini kan. Dan kali ini betul sih sedang kasar pecut ini kan. Ini rapat. Ini rapat yang sampai untuk Presiden Nabi SAW Sayyidina Ukasah bin Keteh Pecut Iki bin Kapung betul Presiden Nabi SAW bin Ketu Peragaan Rasulullah SAW. Ternyata Sayyidina Ukasah Iki luar biasa cinta minyak. Jadi sengaja dia Sayyidina Ukasah menuntut balas kepada Rasulullah SAW supaya bisa bersentuh badannya Sayyidina Ukasah dengan badan Rasulullah SAW. Pun kapok betul sedikit lagi perayaan Rasulullah SAW sambil serok sambil ketuk. Nah keluarlah pernyataan dari Rasulullah SAW, wahai Sayyidina Ukasah, haram mutlak awak ya sentuh isi hati neraka. Nah inilah alasan para alim ulama kenapa kita itu disuruh dan tidak dilarang kita mencium tangan guru ulama ya. Ataupun yang aturin lamun tinggi serok atasan imun guru niki dan niki separang ta'zimah. Ini sebagai penghormatan belum usaha-usaha. Nah, lamun lambat ini kita barukan. Nah, ini kita ta'aduban, ta'aduban. Nah, ada menulis atas ini dan ta'aduban, ta'ziman sebagai ta'zim pelunggu usaha-usaha wajib guru, memuliakan guru, menghormati guru. Adab ini kita nih. Nah, lamun ini kita lambat ini kita tabarukan, minta barokah. Ya pun ulama ni kita ni biasa ni kita belajar di ulama ni kita apalagi para habaib ni kita ni terus berserok lima. Nah terus yang pun pelampat pengalak pelampat. Nah ni kita ni di sana ta'aduban tabarrukan. Nah ni kita musa atas ta'aduban sabawa tabarruk. Nah ni kita ni ini alasan ulama dan ini kenapa tidak melarang muridnya mencium tangannya. Karena Rasulullah SAW dulu seperti itu dilakukan oleh Sayyidina Ukasah. Sehingga keluar pernyataan Rasulullah SAW, haram mutlak awakum wahai Sayyidina Ukasah yang sentuh isi api neraka. Bapak-bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat ma'assalam dengan haturin berjauhkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi perlu salam-salam ini pada dana jamaah sekalipun terlihat di orang berdaya kadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu luar biasa kecintaan rumus salam-salam terhadap agama Islam, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tanduk cinta ojok nenek, tanduk cinta ojok di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gamak deman peramik majlis pengajian harap tegak makin ini. Ngeri untuk betul sisi bagi bagian salawat, Masya Allah luar biasa jadi, Masya Allah luar biasa. Nabi dulu sami balasan dengan cinta ojok presiden Nabi SAW, ojok presiden Allah Subhanahu wa taala. Kita meramaikan majlis pengajian, meramaikan majlis salawat, insya Allah ya barang lemak ini surga kanci para nabi-nabi Allah. Kanci dengan sak patu, dengan sak soleh, orang yang selalu membela kebenaran dan orang-orang yang mati syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia memayatkan ini surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak lain ini riwayat super sahabat kepada orang Sauban. Sauban niki dari si orang cinta pada presiden Nabi SAW di minuman ojo tu presiden Nabi SAW di nyampe gede Rasulullah namun di bedait kanjeng Rasulullah. Sauban niki nangis tuamu. Suatu saat Sauban yang pergi berdakwah. Nah, presiden Nabi SAW pergi berdakwah. Sauban ini lebaran waktu ini kita ni lahir betul Sauban ini ziarah oleh presiden Nabi SAW. Dia menyampai di gedang presiden Rasulullah SAW. Sauban ini berdaya kajian presiden Rasulullah SAW. Masya Allah, nangis buruk Sauban ini kita ni sampai kena cerita ni kita ni sampai buku penentang ni kita si nangis doang. Masya Allah, sampai orang ni kita habis air penentang Sauban ni si nangis doang. Singkat cerita di sini Nabi SAW margi jadi mantuk leman dakwah ni kita ni dimin mantuk jadi mohon kebetulan waktu niki beliau Rasulullah SAW lewat belakang rumahnya masuk kamar. Masya Allah, dimin berterus tamu gede di sini Nabi SAW diminnya terus suara tangisnya Sauban. Akhirnya beliau bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, suara tangis saya sedang Aisyah, suara tangis sahabat Rasul Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah menghadap di rumah. Nah, terus Sauban ini menghadap oleh presiden Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia jak rumah, dia jak margin ya Rasulullah. Ini nyampe di gede mau pelik berjahit, nangis diri dia. Si arah cinta kodok ya Rasulullah. Ia kena isi Sauban ini kita. Cerita ni kita jelun. Dia mau berjahit Sauban ini kita ni kan di sini Nabi SAW. Jelun nangis kita. Oh, demi nangis Sauban. Ampun ya Rasulullah, yang dikisi tangisan. Sandi berdaya angin peluru ya Rasulullah kejuruan bilin dunia ini ya Rasulullah yang bilin dunia engkau dia berdaya kemungkinan di akhirat masih dia berdaya sangat makam peluru sedikit makam yang lain. Peluru adalah Rasulullah kekasih Allah yang ini dia berdaya kata peluru lama di akhirat. Ia sabit tangis selalu. Seandainya dia tujuan bilin dunia ini ya Rasulullah, jelas ini dia mau berdaya malik. Ini dia mau berdaya di dunia sini, aku lagi di akhirat. Munasan ya Rasulullah. Baukah lama itu ya berdaya di akhirat. Nah, kedua Rasulullah SAW isi Sauban. Nah, waktu itu Sauban bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah di saat itu terdiam sejenak. Nah, jadi memang kapitanan presiden Nabi SAW waktu ditanya oleh Sauban. Akhirnya Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril alaihi salam yang pun turun ayat sekenal wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Ini ayat Allah yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan Sauban. Masya Allah. Ya, akhir berterus di sini Nabi SAW menjawab Sauban. Wahai Sauban, jangan ragu wahai Sauban. Karena cintamu yang luar biasa kepada Allah, cintamu yang luar biasa kepada saya, kata Nabi SAW, kelak kita di akhirat akan bertemu. Kita kelak akan bersama di surga Allah, akan bersama orang-orang saleh, akan bersama para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah,
akan bersama orang yang memperjuangkan kebenaran, bersama orang-orang yang senantiasa mati syahid di jalan Allah. Ia damak yang kancil di surga wahai sobat, tidak ragu. Nah, karena kecintaannya luar biasa sahabat ini oleh Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lemak yang barang kancil di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangka ia pun memalik Presiden Nabi Sallam, lemak pelugum salang sani di akhirat ini ya bedaya kancil sak miring pada saling kangen. Pelugum salang sani kangen cinta dengan Presiden Nabi SAW. Pelugum salang sani ahli sholat, pelugum salang sani mencintai ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah lemak ya bedaya kancil Presiden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggih. Nah, makin sedikit yang gaduh niki dangi. Jadi bahasa ulama dari dalam kitab arah itu dua karak searah ulik surga niki terpentun ojok dunia jari jaga dunia niki. Arah itu barang salah ulik surga niki terpentun ojok dunia jari gisi jaga dunia niki. Nah, dia niki jangi itu dua karak surga niki terpentun ojok dunia. Sak pertama syajaratul ulwah. Syajaratul ulwah niki nabi kenal syajaratul ulwah, pohon kayu garu. Nah, niki jangi kayu garu. Kayu garu niki memang surga terpentun ojok dunia. Jadi mandi guna dunia niki. Nah, niki jangi. Nah, makin yang ceritaan berbeda riwayat terpentun lain kayu garu niki ojok dunia. Ini malah niki dan sejarah. Ada berikan kalau salah satu niki dan sejarah kayu garu niki kan. Kayu garu niki kan sekali leman surga ya. Kayu garu niki leman surga terpentun ojok dunia. Tak kala lain sejarah dari surga kan gitu. Sayyidina Nabi Adam alaihissalam lain niki dan waktu sah niki dan yang puluh dari waktu sah daharan buat kholi niki si Nabi Adam niki si Hawa lain dimindah buat kholi isi Nabi Adam niki si Hawa langsung merkas pakaian sawi surga niki Nabi Adam dan si Hawa. Betul si nek semangalut ni kita. Nek semangalut dengan cerita yang lain pengintan senjata Nabi Adam niki Siti Hawa dengan cerita lain. Allah Akbar. Pirang gunung kayu sana oleh surga ni kira berdiri. Dimin berdiri kena cerita nek lulung putih. Lulung putih ni kinurah. Nek kemas ada pilihan si kamu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan kamu lah maksiat, buang baik salah oleh nenek. Mana terus berdiri objek ulun gaib salahnya. Sebenarnya juga masih juga ulun gaib niki dikemas sepilihan di sini Nabi Adam. Akhirnya hanya satu pohon kayu yang setia pria pohon Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu pohon kayu jari. Nah, ia tak berdiri Nabi Adam dan Siti Hawa mecu terus niki pohon kayu baru itu dan ini bersembunyilah Nabi Adam dan Siti Hawa di sana. Dia tidak kelihatan senjatanya. Allahu Akbar. Akhir terus temenggahi sisi-sisi Allah Subhanahu Wa Taala kayu baru ini. Kayu baru. Kemudian kamu yang petilian selamatan kangenan dengan bermaksiat atau kaku kayu baru mana nenek hampuriu nenek kaji. Dekat Nabi Adam dan Siti Hawa sampun dengan maaf. Mau perlu lagi mau maaf mau ampunan. Karena perlu adalah maha pemaaf, maha pengampun. Oh, okay. Lagu nani kamu
seorang terpetirian di sini Nabi Adam dan sini halus nani kamu ya kebebasan ini dawat menuju ada naik lagi nani kamu kancak Nabi Adam dan sini halus di dunia yang penting kamu untuk dunia jadi jaga dunia jadi jaga Nabi Adam dan sini halus nah lagu sendirian kayak betul raja dunia kamu kayu garuk ya kebebasan mandi guna lama di dunia. Nah lama lalu tersedut kamu mampu santas ini. Mampu kamu lama di dunia santas ini. Mampu, mampu nanti kita santas ini. Namun pernah ke saya lama, pernah ke kamu sini langsung betul sampai ke surga. Bau temamu isi selaku batu-batu dari surga. Menu mandek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya awinan terus niki jangan pohon kayu garuk itu diturunkan ke dunia bersama Nabi Adam dan Siti Hawa. Angkat G, lamun dengan lain, ampun nanti, lamun dengan lain turut menyanyi isi kayu garuk. Nah ini riwayat kemenyan. Ini riwayat kemenyan. Kalau zaman dahulu itu nenek moyang kakek moyang kita itu dulu beliau membakar kemenyan dengan kayu garuk. Angka lamun mudir madrasah Suradia lumbar. Wajah mikir Lombok beliau atau Indonesia pada umumnya beliau selalu pesan kayu garuk. Saya kata ye gaduh ni kita ni dengan arah acari-cari ye dan sedut dari menyan. Angkanya lamun ulama-ulama di Mekah itu wabil khusus Ahlussunnah wal Jamaah deman mulai temik ngajian kita ni ada itu sebelum dia bakar menyan. Angka itu doang niki mangkin dulu ada paham. Wah, dia kanggo dulu menyan. Dengan zikir dengan doa lain ini dulu kemenyan. Dia kanggo ada tugas dia ni. Ini kita. Mari kita berkaca kepada ulama-ulama kita di Mekah, di Madinah, atau di Yaman sana. Dari lain, waktu ngaji di Sayyid Muhammad Alawi, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi di Mekah. Dan ulama-ulama kita di Madrasah Salatiyah. Dari Deman mulai temui pengajian ini kita harus bakar kemenyan dulu. Nah betul di minuah ini berdulu kemenyan ini betul terkeliling betul dia pun terau terus berat ini. Masya Allah terkeliling benar lagi betul ulama-ulama ini. Ini nama baik sebelum tidak. Ini nama baik sebelum haramah. Itu doang pakai lalu uang lalu dari dinara ke Noah. Nauzubillah semua nauzubillah min zalik. Ulama-ulama yang besar yang alim, al-alimul Allah benar. Dengan gua sampai sebelum membakar kemenyan onde mana mulai majelis kita harus bakar kemenyan dulu. Dia pun terus terkeliling si murid-murid ini. Bahkan ulama yang langsung, ulama itu yang langsung. Jadi sektorek alam kita ni Masya Allah luar biasa beliau. Dia minyak mulai belajarnya dulu kemenyan dulu. Insya Allah dia akan terus mampu kemenyan di sungai. Nah ini kita ni. Nah inilah riwayatnya kemenyan. Sajaratul Quluh, pohon kayu garuk itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia lantaran tebel mandi guna. Nah ini mandi guna kayu garuk itu. Lamun kesedut sengih babu berterus pendat niki langsung ke mabuk kanje batu-batu searah oleh surga. Nah niki tadi yang kedua duit kalau sahabat surga niki terpentung wajib dunia Allah putin daun tin. Nah niki tadi Allah putin daun tin. Nah kami ya boleh Quran sumpah nenek waktu diwasaitun lagi. Jadi Allah putih itu memang surga terpegeri wajah bunyi. Saya lain cerita niki
Ampura dangi Malik buka cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Dinengeri pakaian layak niki canggih Nabi Adam dan Siti Hawa. Lantaran sadaharan dua khuldi niki canggih. Din betul demak daun-daun kayu saudi surga niki. Isin ilik di senjata niki dan isin ilik duit niki canggih. Selapuk daun-daun saudi surga niki canggih. Merkas Malik. Dan niki canggih. Sebut duit Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Nah akhirnya hanya satu daun yang setia, yaitu daun tin, auraqutin. Nah ini tumbuh sedemuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah ia untuk jauh dari dunia. Ini sejarah yang dia diberikan. Auraqutin, daun tin ini dah masuk surga. Sekedarun ada diberikan. Duit tarak sahur surga ini terpentul dari dunia, yaitu hajarun lil maqam Ibrahim alaihi salam, batu makam Nabi Ibrahim. Nah ini tidak surga kan? Batu makam ia jadi injal-injal, jadi tangga lain Nabi Ibrahim bikin Nabi Ismail saat dia Ka'bah. Nah, ini ada di sejarah-sejarah adik-adik kami yang SMP, yang sanawiyah, yang aliyah ada ini. Jadi waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah itu, pasang batu Ka'bah, ya tembok. Nah, ada batu dari surga, yaitu batu makam Nabi Ibrahim. Kenal cerita ni kita ni dia bina marah remot batu ni dimin beterus atasan jak tembok Ka'bah ni peratas diri beterus batu ni peratas diri marah remot peratas diri. Wahai dia menelah istirahat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail saat tembok Ka'bah ni malik memberi diri makam batu makam ni. Masya Allah. Nah sehingga waktu ni kita ni dijadikan Nabi Ibrahim pengintang tapak cokor Nabi Ibrahim sampai makin ni kita ni dakwah program salah-salah saya ngiring insyaAllah dan dia nasib tema gaul ibadah haji ngiring serminan lemak niki maka Nabi Ibrahim ni kita ni batu makam ni kita dan serminan lemak mesti ada di sana cokornya, bekas cokor Nabi Ibrahim. Nah, ini batu ini memang surganya. Batu ini dari surga. Yang dipakai oleh Nabi Ibrahim sebagai tanda beliau membangun menembok Ka'bah. Nah, tak kala tinggian tembok Ka'bah niki bertinggi diri malik batu niki. Tak kala Isra Nabi Ibrahim berdiri diri malik. Masya Allah luar biasa. Nah sehingga diabadikan sekarang di Masjidil Haram depan Ka'bah namanya makam Ibrahim. Masya Allah. Lalu yang keempat, barang saulik surga terputeri ojok dunia, yaitu Hajarul Aswad. Nah ini kita ni Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu sebenarnya bukan namanya Hajarul Aswad, Hajarul Abyad nama aslinya. Hajarul Abyad. Nah, kemudian kaparan narana Hajarul Abyad lantaran lain kena cerita ni kita ni batu saulik surga ni kaya putih, lebih putih daripada susu. Nah ni kita ni Hajarul Abyad. Hajarul Aswad mangkin. Nah Hajarul Aswad sama gini kini Ka'bah sana pendek Ka'bah niki lain dia putih, lebih putih daripada susu. Maka dia namanya Hajarul Abyad sebelum menjadi Hajarul Aswad. Nah itu terbuat dari cahaya nur. Nah ini kita nih. Iki memang surga lain. Terpegeri jari jaga dunia niki, yaitu Hajarul Abyad. Nah, yang pun terus lain niki terkuluk oleh Ka'bah. Nah, lantaran gue
dengan dosa-dosa dosa bandel lain. Seruk Ampun dan ini seruk kecup bahkan mengecup ya. Batu yang putih itu tiba-tiba dosa kesalahannya melekat di sana, akhirnya menjadi hitam. Nah iya berkebaran hajarun aswad. Nah ini kita hajarun aswad. Nah dulu pertama kali namanya hajarun abyad, putih, lebih putih daripada susu, sehingga diturunkan di dunia, kemudian ditaruh di Ka'bah. Setiap orang yang pergi tawaf, kemudian dia menciumnya, mengecupnya, sehingga bekas dosa balik kesalahan manusia semua melekat di sana sehingga menjadi hitam. Maka diganti namanya menjadi hajarul aswad. Lalu yang kelima, barang sahara oleh surga nika tertentu ojok dunia dari mandi guna dunia ni kita ni. Masya Allah. Khitamu Sulaiman alaihi salam, ali-ali Nabi Sulaiman, ali-ali sesen Nabi Sulaiman, ali-ali sesen Nabi Sulaiman ni keleman surga terpegeri ojok dunia dari sehingga dengan si Nabi Sulaiman. Masya Allah. Ali-ali Nabi Sulaiman itu leman surga dari cahaya dibuat. Itu dari cahaya dibuat oleh Allah SWT dari cahaya. Nah untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Angkat dingin pasang isi Nabi Sulaiman ali-ali niki tahu meraus dan keseluruh makhluk-makhluk Allah SWT, termasuk kecilan gemala 1 tahun meraus Nabi Sulaiman. Kedua kali Nabi Sulaiman tahun keberapa? Allah. Itulah kelebihannya cincinnya Nabi Sulaiman. Karena cincin itu dari surga. Paham? Nanti kita lagi. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman itu dari surga. Sehingga Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan makhluk-makhluk. Semua makhluk-makhluk Allah. Baik itu jin, baik itu setan iblis, baik binatang, hewan, semuanya bisa bicara dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Allah berikan mukjizat Nabi Sulaiman itu. Seperti itu berkat Allah turunkan cincinnya Nabi Sulaiman dari surga. Lalu yang ke-6, barang saya surga terpentung ojo bumi dunia. Dia asa Musa alaihi salam, tongkatnya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu leman surga. Tunjang Nabi Musa ini tidak. Tunjang Nabi Musa ini leman surga. Diperuntukkan Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Diperuntukkan Nabi Musa alaihi salam. Angkat ya Allah, tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ularnya para penyihir-penyihir itu. Kemudian tongkatnya Nabi Musa bisa membelah air lautan yang begitu luas, ya, bisa belah oleh tongkat Nabi Musa. Nah itu diberikan mukjizat oleh Allah SWT. Nabi Musa itu berupa tongkat diberikan oleh Allah SWT. Tongkat itu dari surga. Asa Musa. Masya Allah. Ingat di dalam sejarah ada 2 Musa dulu, yaitu Musa bin Imran dan Musa bin Ja'far, atau dikenal dengan Musa Sandi. Musa bin Imran diasuh oleh orang jahat, ya. Musa bin Imran diasuh oleh orang jahat, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih ini mengakui dirinya sebagai Tuhan. Orang jahat
orang zalim yang mengangkat Nabi Musa atau Musa bin Imran. Tetapi istrinya Fir'aun itu orang baik. Kemudian Musa bin Za'far atau Musa Samiri itu diasuh oleh hamba Allah yang dekat kepada Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi Musa bin Ja'far atau Musa Samiri itu menjadi dajjal. Nah ini beda. Kita kembali kepada sejarah. Nah jadi tahun tokol, lamun dengan ini sholat, insya Allah sholat anak. Lamun dengan ini baju, insya Allah sebagian besar anaknya yang baju. Lamun dengan ini jahat, aneh gitu enak, anak masih jadi jahat. Nah ini kita ini sejarah. Dari sejarah ke sejarah kita alami. Dagang-dagang ini aman seorang nabi, seorang ulama, kadang tidak mengikuti ayahnya. Kadang dia sebagai besar anak itu mengikuti ibunya. Lagu sendiri jahat, takkan ampun ya, takkan sama dengan alim, takkan sama dari nabi. Lagu Prina malah ini jahat, aneh. Karena bikin jahat. Mari kita berkaca pada sejarah. Gila. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi. Nabi Nuh itu seorang nabi. Tetapi istrinya jahat. Maka Kan'an anaknya juga durhaka jahat. Nah ini kita ini. Dagang-dagang anak adalah seorang nabi. Nah, Masya Allah, seorang nabi. Nah begitu deh. Nah lalu katakan jangan aman. Inam sholat insya Allah. Ina masih anak semua yang masih jadi binasa. Dan ini ibu-ibu dia, ina dia lawak penunggu bersama saling mangkin, ya tiap kiri itu baju-baju gawantan penunggu di jari ini. Insya Allah anak ini jadi pelunggung bersama kami, insya Allah dia jadi dengan sholat. Kemudian yang ketujuh, Hajaruddin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kala sahara oleh surga ini kita pegeri, ojo kuri satu itu batu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain ni kita ni dinin kemarin di sini Nabi Sallam mojok sebini si Aisyah ada si dia nyangka lemak-lemak ini ni nara ya Rasulullah. Nah langsung betul Rasulullah baik batu saleman surga ni kita biji ye sin kuluk dia pengampu Rasulullah mungkah lapak dari Rasulullah. Nah itu batu itu dari surga. Nah jadi batu saat tebel Rasulullah Sallam diperuntukkan Rasulullah SAW yang itu dari surga, batu itu dari surga, kemudian diperuntukkan Rasulullah SAW. Tak kalian Rasulullah SAW layak tinggi lapak di kamu terus batu niki, bukan lapak besok dari Rasulullah. Setiap kelemak-lemakan Rasulullah SAW ini hidangin, dia tahu dia nyampah bahasa perunggung SAW itu. Nah, di saat waktu niki hidangin Rasulullah SAW coba berlaku untuk si Aisyah. Ya ini ada isi dia nyampah nani kelema-lema niki oh dia nara ya Rasulullah langsung berterus untuk baju seleman surga niki si Rasulullah akhir besok Rasulullah engkau lapar. Nah jadi ada 7 barang yang dari surga itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjaga dunia ini. Nanti yang tak duduk pada dari jamaah antara makin tiara acara dan niki balik kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين المقربين افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا فيه واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الظاهرين واجعلنا من عبادك الناجحين واجعلنا من عبادك الشاهدين واجعلنا من عبادك الطاهرين واجعلنا من عبادك الشاهدين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار والعزيز والغفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله